不好，他在吸收地火。Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Spiritual Override part ketujuhnya. Dan yang belum nonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Chuyun pun mengatakan sebenarnya Zhao lah yang membunuh Yiyun. Namun Zhao bilang tadinya ia ingin membunuh Chuyun, tapi serangannya malah mengenai Yiyun. Kemudian Chuyun menanyakan mengapa orang sekte Yunmeng ada di sini. Dikarenakan itu melanggar aturan. Zhao yang mendengarnya, ia pun memperkenalkan dirinya yaitu putra keempat dari sekte Yunmeng. Ia juga bilang ia datang ke sini untuk mengambil kepala Chuyun sesuai perintah dari tetua sekte Yunmeng. Hingga akhirnya Zhao pun menggunakan serangan soniknya untuk menyerang Chuyun. Di lain tempat, ternyata tetua Gu sedang memantau keadaan Chuyun saat ini di hutan berkabut. Sementara itu di aula ujian, para tetua dan lainnya masih menunggu hasil dari ujian ini. Ditambah lagi para murid juga membicarakan tentang Chuyun yang masih belum kalah. Saat itu tetua Ye juga curiga ada orang luar yang masuk dalam ujian. Terlihat Nona Shu juga tidak ada di aula ujian. Dan ternyata Nona Shu masuk hutan berkabut untuk menolong Chuyun. Kembali kepada Chuyun, ia pun terdesak melawan serangan sonik dari Zhao. Zhao pun mengatakan ia tidak mengerti apa yang spesial dari Chuyun, sehingga para tetua menginginkan kepala Chuyun. Mendengar hal itu, Chuyun pun mengatakan ia hanya mengandalkan kemampuannya saja. Setelah hal tersebut, Chuyun pun mengeluarkan buah pir. Chuyun bilang ia hanya menggunakan ini untuk mengalahkan tetua Gu. Lalu Chuyun pun memainkan serulingnya yang membuat badak yang ditumpangi oleh Zhao pun mengamuk dan langsung menyerangnya. Hingga akhirnya Zhao pun memakai serangan soniknya untuk menyerang badak tersebut. Setelah hal itu, Chuyun pun terpojok kembali dikarenakan diserang oleh Zhao. Di saat itu, Guan Yu pun akan menolong Chuyun. Namun, ia berhenti dikarenakan Zhao mengatakan bahwa Guan Yu yang memberikan cacing pemakan roh kepada Chuyun. Dan Chuyun pun akan mati perlahan-lahan dikarenakan kehilangan kekuatan spiritualnya. Tapi Chuyun menggunakan serulingnya kembali dan mengundang binatang buas untuk menyerang Zhao. Kemudian di saat Chuyun dalam keadaan kritis, Nona Shu pun tepat waktu untuk menolong Chuyun. Dan ia pun langsung saja membawa Chuyun dari sana. Setelah Chuyun terbangun, Chuyun pun langsung saja berterima kasih kepada Nona Shu. Di saat itu juga, Nona Shu pun mengingat kejadian mantap waktu itu. Ia bilang ia menyelamatkan Chuyun dikarenakan diperintah oleh gurunya. Dikarenakan gurunya curiga ada orang luar yang terlibat dalam ujian ini. Tapi Chuyun tidak ingin melibatkan Nona Shu. Namun pada akhirnya mereka berdua pun melarikan diri dikarenakan ditemukan oleh Zhao. Tapi Nona Shu tidak sengaja membawa Chuyun ke tempat yang dimana di sana ada formasi naga. Chuyun pun mengetahui bahwa formasi ini terdiri dari 4 formasi. Di saat itu Chuyun pun akan menghancurkan formasi tersebut. Namun dikarenakan Chuyun kehilangan kekuatan spiritualnya, ia pun mengajari Nona Shu bagaimana cara membuka formasi ini. Setelah menjelaskannya, Nona Shu pun bergumam bahwa Chuyun sangat jenius dikarenakan bisa mengetahui tentang formasi ini. Di sisi lain, Laulan pun sedang mengkhawatirkan Chuyun. Namun Xiao Feng dan lainnya mengatakan bahwa pastinya Chuyun baik-baik saja. Hingga akhirnya mereka pun akan membawa Laulan jalan-jalan. Terlihat di saat itu juga Chen Xiao dan komplotannya akan meracuni Laulan dengan obat yang mereka bawa. Kemudian Xiao Feng dan lainnya pun makan di sebuah restoran. Setelah hal tersebut, terlihat Chen Xiao pun dihajar oleh Xiao Feng dan lainnya dikarenakan ia berniat untuk mencelakai Laulan dengan obat yang mereka bawa. Xiao Feng juga mengatakan bahwa Laulan adalah adik dari Chuyun dan mereka pun harus melindunginya. Dan ternyata yang melindungi Laulan dari Chen Xiao adalah tuan muda dari sekte Tianyan. Kembali kepada Chuyun, saat itu Nona Shu pun akan meminta bantuan dikarenakan banyaknya gelombang binatang buas yang akan menyerang. Hal itu disebabkan oleh energi yang terpancar dari formasi ini. Namun di saat itu Chuyun melarang hal tersebut karena itu sama saja dengan kehilangan posisi murid inti. Kemudian Chuyun pun mencoba untuk menghancurkan formasi ini. Tapi dikarenakan ia tidak kuat, Nona Shu pun berusaha untuk menghancurkan formasi ini. Hingga akhirnya mereka berdua pun berteleport ke suatu tempat. Setelah sampai di sana, Nona Shu pun mengetahui bahwa dulunya tempat ini adalah tempat bela diri yang kuat. Namun dikarenakan suatu hal tempat ini pun hancur begitu saja. Kemudian Chuyun pun masuk lebih dalam ke tempat tersebut. Dikarenakan ia merasa ada sesuatu yang menariknya.
Dan setelah Chuyun membuka pintu di sana, dan terlihatlah ada kekuatan yang misterius. Kemudian mereka berdua pun masuk lebih dalam ke tempat itu. Mereka berdua pun menjadi terkejut ketika melihat api binatang buas di sana. Chuyun pun menjelaskan bahwa monster api ini sangat langka. Ditambah lagi sulit untuk menaklukkannya. Terlebih lagi, monster api tersebut juga memakan roh binatang buas lainnya. Chuyun pun menduga ada orang yang sengaja menaruh api binatang buas ini di sini. Saat itu Nona Shu pun mengatakan lebih baik mereka pergi dari sini. Namun Chuyun berniat mengambil api spiritual tersebut. Dikarenakan dengan bisa mengambilnya, maka bisa memperbaiki pembuluh darah Chuyun. Kemudian Chuyun pun memberikan buah pir pada binatang api tersebut. Setelah hal itu, Chuyun pun ingin mengambil api spiritual tersebut. Hingga akhirnya terjadi pertarungan di sana. Namun di saat itu Chuyun pun terdesak melawan monster api tersebut. Sampai akhirnya ia pun diselamatkan oleh Nona Shu. Chuyun bilang ia harus mendapatkan api spiritual ini untuk lulus ujian. Ditambah lagi Chuyun juga harus berlatih secepat mungkin untuk menjadi murid inti sekte Lin Xiao. Chuyun juga harus menjadi lebih kuat untuk menyelamatkan Liu Xiang. Mendengar hal itu, Nona Shu pun akan membantu Chuyun. Lalu Chuyun pun mengatakan harus mencari cara untuk memecahkan segel pada api spiritual tersebut. Hingga akhirnya Nona Shu pun memakai cambuknya untuk melawan monster api tersebut. Tapi ternyata Nona Shu hanya memancingnya agar Chuyun bisa mengambil api spiritual itu. Sampai akhirnya Chuyun pun berhasil mendapatkannya. Setelah mendapatkannya, Chuyun pun langsung memakan api itu. Namun justru monster itu pun langsung menyerang Nona Shu. Tapi akhirnya Chuyun pun berhasil menyerap monster api tersebut ke dalam tubuhnya. Sementara itu di tempat lain ada seseorang yang mengetahui bahwa tempat tersebut telah dimasuki. Ia bilang di dinasti Liu Yun hanya ada mayat hidup. Dan ia pun bertanya-tanya siapa yang berani mengusiknya. Kembali ke tempat Chuyun, ketika Nona Shu terbangun, ia pun menemukan sebuah surat. Dan ternyata surat itu dari Chuyun. Chuyun mengatakan bahwa Chuyun akan kembali ke ujian untuk menyelesaikan ujiannya. Ditambah lagi, Chuyun juga akan membayar hutang ini kepada Nona Shu. Mengetahui hal itu, Nona Shu pun mengatakan bahwa Chuyun ini selalu mempunyai banyak kejutan. Setelah hal itu, terlihat tetua dan lainnya pun sedang menunggu Chuyun kembali. Hal itu pun membuat senior Yang Feng dan lainnya menjadi khawatir kepada Chuyun. Kemudian waktu pun sudah hampir habis dan satu murid pun belum kembali. Namun ketika itu Chuyun pun tiba tepat waktu di sana. Ia bilang ia sudah menyelesaikan ujian murid inti sesuai perjanjian. Tapi di saat itu tetua Xiaoting pun keberatan atas hasil ini. Ia juga menanyakan mengapa Ye Yun belum kembali. Chuyun pun mengatakan bahwa Ye Yun telah dibunuh orang luar. Mendengar hal itu, tetua Xiaoting pun tidak percaya dikarenakan Ye Yun memiliki kultivasi untuk menjadi murid inti. Ia menduga bahwa Chuyun menggunakan metode jahat untuk membunuh Ye Yun. Namun Chuyun menjelaskan bahwa Ye Yun melacaknya memakai gelangnya. Ditambah lagi mencoba untuk membunuh Chuyun. Mendengar itu, tetua Tie pun berkata, ia tidak melihat dengan jelas di cermin ketika Ye Yun mencoba untuk membunuh Chuyun. Chuyun pun mengatakan ketika ujian berlangsung, ada orang dari sekte Yunmeng yaitu Zhou, dan ialah yang membunuh Ye Yun. Tapi tetua Xiaoting tetap tidak percaya dikarenakan mereka melihat Chuyun bertarung dengan Ye Yun. Ia pun menduga Chuyun mencoba untuk membodohi para tetua. Hingga akhirnya ia pun langsung menyerang Chuyun untuk membalas dendam atas kematian muridnya. Tapi saat itu tetua Tie pun mencegah hal tersebut. Ia bilang harus ada bukti terlebih dahulu. Namun saat itu Chuyun tidak bisa membuktikan hal tersebut dikarenakan gelang spiritualnya rusak. Ditambah lagi sekte Yunmeng juga tidak mungkin bersaksi untuknya. Hingga akhirnya Nona Shu pun muncul di sana. Dan ia pun akan bersaksi untuk Chuyun. Nona Shu pun mengatakan ia diperintah untuk memantau ujian ini. Terlihat Nona Shu juga menunjukkan token sekte Yunmeng yang menandakan ada tetua yang bekerja sama dengan sekte Yunmeng untuk membunuh Chuyun. Saat itu, tetua Tie pun langsung saja meminta penjelasan kepada tetua Xiaoting. Ditambah lagi, Chuyun bilang tetua Xiaoting lah yang bekerja sama dengan sekte Yunmeng dikarenakan tetua Xiaoting memiliki kedekatan dengan mereka. Hingga akhirnya tetua Tie pun akan membawa tetua Xiaoting untuk disidang. Namun saat itu Chuyun menghentikan tetua Xiaoting yang akan kabur.
Hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan di sana. Setelah tetua Xiaoting kalah, ia pun akan ditahan di bawah tanah, menunggu sampai gubernur tiba. 将萧庭押入地牢，等候府主。 Sementara itu, tetua Gu pun menjadi sangat marah dikarenakan ia mengetahui tetua Xiaoting telah gagal untuk membunuh Cuyun. Kemudian tetua Tie pun mengatakan, sekarang Cuyun telah resmi menjadi murid inti dari sekte Lin Xiao. Setelah hal itu, Cuyun pun dan lainnya menuju tempat murid inti sekte Lin Xiao. Namun Xiao Feng menjadi terkejut dikarenakan tepatnya justru tidak seperti yang ia harapkan. Cuyun bilang iklim di sini tidak bagus. Ia pun akan menemukan cara untuk membuluh darahnya. Di sisi lain, Chen Xiao pun melapor pada seseorang bahwa Cuyun telah berhasil menjadi murid inti. Mendengar hal tersebut, orang itu pun tidak menyangka Cuyun mendapat bantuan dari tetua Tie. Chen Xiao pun bilang Cuyun menggunakan cara licik untuk menjadi murid inti. Chen Xiao pun mengatakan takutnya Cuyun tidak akan menghormati mereka berdua sebagai senior di sekte Lin Xiao. Hingga akhirnya mereka berdua pun akan memberi pelajaran kepada Cuyun. Kembali kepada Cuyun, saat itu Xiao Feng pun mengatakan walaupun rumah ini besar namun tidak terurus. Ditambah lagi juga terlihat bobrok. Hingga akhirnya Cuyun pun menggunakan kekuatan api pionixnya untuk membersihkan rumah besar tersebut. Setelah bersih, Xiao Feng dan lainnya pun mengatakan bahwa mereka ingin tinggal di rumah Cuyun. Kemudian muncullah elang yang mengantarkan surat kepada Cuyun. Setelah membacanya, Cuyun pun mengingat dengan janjinya pada Liu Xiang bahwa ia akan menyembuhkan penyakit Liu Xiang setelah ia kembali dari kota kekaisaran. Setelah hal itu, Cuyun pun bertemu dengan senior Ye. Senior Ye bilang ia akan mengantarkan Cuyun, yaitu ke perpustakaan sekte Lin Xiao. Ketika di jalan, para murid di sana pun membicarakan Cuyun yang bertarung dengan sekte Yunmeng. Ditambah lagi melukai banyak murid. Namun mereka tidak boleh membicarakan hal tersebut dikarenakan tidak ada bukti yang kuat. Dan tiba-tiba saja muncullah Chen Yuan. Ia mengatakan bahwa tetua mencari senior Ye. Hingga akhirnya ia pun akan menggantikan senior Ye, yaitu mengatakan Cuyun ke perpustakaan Lin Xiao. Saat itu Chen Yuan pun mengatakan bahwa Cuyun ini sangat jenius di usia mudanya dan juga memiliki masa depan yang cerah. Tapi Cuyun mengatakan ia hanya berusaha lebih keras saja. Namun saat itu Chen Yuan pun mengancam Cuyun. Ia mengatakan dikarenakan dengan hanya lulus ujian, Cuyun tidak bisa seenaknya di sini. Ia pun menantang Cuyun untuk menahan 3 serangannya. Kalau Cuyun berhasil, ia akan membiarkan Cuyun pergi. Akan tetapi Cuyun justru membalikkan perkataannya. Jika ia berhasil mengalahkan Chen Yuan dalam 3 gerakan, maka Chen Yuan harus mengantarkan Cuyun ke perpustakaan sekte. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Terlihat Chen Yuan pun mengeluarkan kekuatan naganya untuk menyerang Cuyun. Namun Cuyun berhasil mengalahkan Chen Yuan dengan kekuatan pedang gunturnya. Setelah hal tersebut, sesuai kesepakatan, Chen Yuan pun menjadi pelayan Cuyun dan ia pun mengatakan Cuyun ke perpustakaan sekte Lin Xiao. Melihat hal itu, para murid lainnya pun mengatakan bahwa senior Chen Yuan sangat memalukan. Tapi mereka juga memuji Cuyun, walaupun Cuyun dari luar namun bisa melakukan hal ini. Tak lama setelah hal tersebut, muncullah senior lainnya. Dan ternyata ia adalah senior Hua, yang diketahui ia merupakan putra dari gubernur. Cuyun bilang ia tidak menyangka senior Hua akan langsung menyambutnya. Namun senior Hua tidak terima dikarenakan Cuyun merendahkan murid inti. Ia juga mengatakan jika ia tidak menyelamatkan Chen Yuan tadi, maka Cuyun akan melukai murid lainnya. Hal itu pun dibenarkan oleh para murid lainnya dikarenakan Cuyun melukai banyak murid hanya untuk kepentingannya sendiri. Mereka pun meminta senior Hua untuk menghukum Cuyun. Mendengar hal itu, senior Hua pun mengatakan bahwa ia akan memberi pelajaran kepada Cuyun dikarenakan telah menodai sekte Lin Xiao. Hingga akhirnya ia pun langsung menyerang Cuyun dengan kekuatannya. Terlihat Cuyun pun terkena serangan tersebut. Di saat itu Cuyun pun mengetahui bahwa senior Hua ini bisa melumpuhkan kekuatan spiritual. Kemudian senior Hua pun membuat sebuah formasi besar
Ia pun langsung menyerang Cuyun dengan kekuatan bulu beracunnya. Di sisi Cuyun, ia pun hanya bisa menghindar dan juga bertahan dari serangan tersebut. 拙劣的闪避身法，面对我的大范围突。 Sementara itu, ternyata Senior Ye membawa gubernur untuk melihat pertarungan anaknya. Kembali kepada Cuyun, ia pun memakan pil, yaitu untuk meningkatkan kekuatannya. Saat itu, Cuyun pun membuat roh angin untuk menyingkirkan bulu beracun. Hingga pada serangan selanjutnya, gubernur pun tiba di sana untuk menghentikan pertarungan tersebut. 竟然能将风灵力炼制成旋风甲！ Saat itu, gubernur pun menyalahkan anaknya dikarenakan dia bertindak secara pribadi untuk membunuh murid inti. Ayahnya pun menghukum anaknya di ruang hukuman selama setengah bulan. Mendengar hal tersebut, para murid lainnya pun tidak menyangka Senior Hua mendapatkan hukuman seperti ini. Sedangkan di sisi Cuyun, ia pun dilepaskan oleh gubernur dikarenakan Cuyun cukup bagus. Setelah hal itu, Senior Ye pun meminta maaf dikarenakan ia mudah ditipu oleh Chen Yuan. Tapi Cuyun bilang bahwa ia baik-baik saja. Kemudian Cuyun pun masuk ke ruang harta, yaitu untuk mengambil hak harta miliknya. Setelah menunjukkan surat undangan pada penjaga di sana, Cuyun pun mengetahui bahwa penjaga tersebut memiliki mata dewa. Penjaga itu pun menanyakan apakah Cuyun memiliki hubungan dengan Tiang Gongzong. Cuyun pun mengatakan ia hanya pernah membaca mata dewa tersebut di buku sejarah. Penjaga pun menegaskan bahwa memang jangan memiliki hubungan dengan mereka, dikarenakan itu hal tabu di kota Kaisaran. Mendengar hal itu, Cuyun pun menjadi penasaran sebenarnya ada hubungan apa antara Tiang Gongzong dan juga Aula Guntur yang hancur 16 tahun lalu. Lalu senior di sana juga menanyakan harta yang diinginkan oleh Cuyun. Cuyun pun mengatakan bahwa ia ingin mengetahui beberapa rahasia terlebih dahulu daripada harta yang Cuyun inginkan. Hingga akhirnya Cuyun pun pergi untuk mencari buku yang ia inginkan. Namun di saat itu Cuyun pun tidak bisa menemukan buku tentang pembuluh darah. Sampai akhirnya Cuyun pun mendapatkan info, yaitu tentang buku langkah setengah kaisar. Di sisi senior, ia pun menyuruh Cuyun untuk cepat mengambil hartanya. Kemudian Cuyun pun memikirkan harta apa yang cocok untuknya. Hingga akhirnya Cuyun pun mengambil batu permata. Tapi ternyata itu tak cocok untuk pedang Cuyun. Terlihat waktu pun hampir habis untuk memilih harta. Saat itu Cuyun pun menggunakan pedangnya untuk memilih harta yang cocok untuknya. Kemudian pedangnya pun menemukan batu hitam yang cocok untuknya. Namun ketika Cuyun akan mengambilnya, batu hitam itu pun diambil oleh seorang wanita. Cuyun mengatakan bahwa ialah yang pertama mendapatkannya. Tapi wanita itu mengatakan bahwa besi hitam ini adalah milik senior Hua. Hingga akhirnya ia pun langsung menyerang Cuyun dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Tapi Cuyun berhasil menangkap wanita tersebut dan Cuyun pun meminta besi hitamnya dikembalikan. Namun wanita itu tidak mau menyerahkannya. Hingga akhirnya ia pun kembali menyerang Cuyun dan berhasil menangkap Cuyun. Ia juga mengatakan Cuyun berpacaran dengan Nona Shu. Tapi Cuyun bilang Nona Shu hanya teman saja. Cuyun juga meminta besi hitam untuk segera dikembalikan. Ditambah lagi itu tidak cocok dengan atribut Nona Hua. Tapi justru Nona Hua menantang Cuyun dengan mengatakan jika Cuyun bisa mendapatkannya. Hingga akhirnya ia pun terus menyerang Cuyun. Ia juga bilang ia sedang menguji kekuatan Cuyun. Mendengar hal itu, Cuyun pun hanya bisa melawan Nona Hua. Namun ternyata justru Cuyun melarikan diri dan Nona Hua pun langsung mengajar Cuyun. Terlihat Nona Hua pun dikendalikan oleh seseorang. Mengetahui hal tersebut, Cuyun pun langsung menyerang Nona Shu untuk menyadarkannya. Setelah Nona Shu sadar, Cuyun bilang bahwa tadi Nona Shu dikendalikan oleh sekte Tianyan. Mendengar hal tersebut, Nona Hua pun bertanya mengapa Cuyun menyelamatkannya. Cuyun pun menjelaskan mau bagaimanapun juga, Nona Hua adalah putri ketua sekte Lin Xiao. Hingga akhirnya Nona Hua pun memberikan besi hitam itu kepada Cuyun. Ia juga bilang ia berutang budi kepada Cuyun. Di malam harinya, Cuyun pun bertanya pada tuan muda sekte Tianyan,
apakah ia yang mengendalikan Nona Hua untuk membunuhnya? Tuan muda mengatakan bahwa ia tidak tahu, dikarenakan sekte Tianyan ada banyak faksi dan juga anggotanya. Tuan muda juga menduga yang mengendalikan Nona Shu adalah senior dari sekte Tianyan, ditambah lagi sulit untuk diselidiki. Setelah hal tersebut, Cuyun pun menyadari ia harus bersiaga dikarenakan harus berurusan dengan Hua Tiang Fengshu dan juga lainnya. Daripada itu, Cuyun pun harus selalu siap. Setelah hal tersebut, tibalah Nona Shu di hadapan Cuyun dan para murid lainnya. Melihat hal itu, para murid lainnya pun memuji kecantikan Nona Shu yang merupakan kembang desa di sekte Lin Xiao. Mereka pun menduga Nona Shu menemui Cuyun, yaitu untuk memberinya pelajaran. Namun ternyata Nona Shu mewakili para murid senior meminta maaf kepada Cuyun atas perlakuan mereka sebelumnya. Nona Shu juga bilang yang melakukan hal ini yaitu demi kerukunan antara murid inti di sekte Lin Xiao. Nona Shu juga tidak menyangka Cuyun akan mengambil harta dulu di perpustakaan sekte Lin Xiao. Kemudian Nona Shu pun mengajak Cuyun ke pasar kota. Nona Shu pun menjelaskan sebagian besar rumah dagangan ini dikendalikan oleh keluarga Qin. Namun akhir-akhir ini mereka terkena masalah. Terlebih lagi Nona Yunyan adalah murid dari guru Yang, yaitu sama seperti Cuyun. Hingga akhirnya Cuyun pun harus segera menemui keluarga Qin. Setelah hal itu, Nona Shu pun membawa Cuyun ke tempat penempah pedang terbaik. Terlihat di dalam tempat tersebut terdapat batu darah yang mampu menghalau serangan apapun. Tak lama pelayan di sana pun memberitahu bahwa Tuan Gengzu sangat merindukan Nona Shu. Saat itu, pelayan wanita itu juga menduga bahwa Cuyun adalah pacar dari Nona Shu. Kemudian Tuan Gengzu pun memeluk cucunya yaitu Nona Shu, dikarenakan ia khawatir padanya. Saat itu, Nona Shu pun memperkenalkan kakeknya pada Cuyun, yang merupakan pemilik dari Pavilion Lingbing. Mendengar itu, Cuyun pun memberi hormat pada Tuan Gengzu. Cuyun pun mengucapkan rasa terima kasihnya atas pertolongan Nona Shu waktu itu. Cuyun pun mengatakan ia akan membayarnya nanti. Saat itu, Nona Shu pun mengatakan ia membawa Cuyun ke sini, yaitu untuk membantunya menempa pedang. Mendengar hal tersebut, kakeknya pun akan membantu, dikarenakan ia adalah pandai besi terbaik di kota ini. Bahkan Kaisar saja sering menempa senjatanya di sini. Namun Cuyun bilang ia akan menempa pedangnya sendiri dan berikan saja alat penempa tersebut. Mendengar hal itu, Nona Shu pun menjadi marah kepada Cuyun dikarenakan menolak pedangnya ditempa oleh kakeknya. Tapi Cuyun bilang ia hanya ingin merawat pedangnya sebab ialah pemiliknya. Hingga akhirnya Cuyun pun memberikan resep bahan, yaitu untuk menempa pedangnya pada Tuan Gezo. Melihat resep tersebut, Tuan Gezo pun bilang dua bahan tersebut tidak cocok untuk pedang Cuyun. Tapi Cuyun mengatakan bahwa untuk menyelesaikan penempaan, ia memiliki caranya sendiri. Mendengar hal tersebut, Tuan Gezo pun tersinggung dikarenakan Cuyun seperti meremehkan kemampuannya menempa pedang. Namun saat itu Nona Shu pun menenangkan kakeknya dengan bilang mungkin memang Cuyun bisa menempa pedangnya sendiri. Di sisi lain, Cuyun sedang memeditasi untuk menempa pedangnya. Terlihat di sana juga sudah ada bahan untuk memperbaiki pedang Cuyun. Cuyun juga mengeluarkan besi hitam sebagai bahan utamanya. Kemudian Cuyun pun mulai menyatukan semua bahan tersebut pada pedangnya. Terlihat ia juga menambahkan api binatang buas untuk memperbaiki pedang tersebut. 火焰的话，倒是可以试试万兽魂的功法。 Sementara itu, kakek Nona Shu pun mencoba untuk mengintip Cuyun di dalam. Saat itu Nona Shu pun menduga kakeknya tidak ingin alat penempanya rusak oleh Cuyun. Tapi kakeknya mengatakan ia hanya ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Cuyun. Ditambah lagi batu Tiangyang dan juga batu giok saling berlawanan. Ia pun menjadi khawatir nantinya itu akan menyebabkan ledakan. Tapi Nona Shu percaya bahwa Cuyun pasti bisa melakukannya seperti di hutan berkabut waktu itu. Nona Shu pun menjadi yakin Cuyun bisa melakukan sesuatu pada dua bahan yang berlawanan. Mendengar hal tersebut, kakeknya pun menduga Nona Shu menyukai Cuyun. Namun Nona Shu dengan malu mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Tapi kakeknya mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada cucunya. Dikarenakan ialah yang memantau Nona Shu tumbuh menjadi dewasa.
Kembali kepada Cuyun, ia pun tidak menyangka ia akan bergantung pada api binatang buas, yaitu untuk mengimbangi benturan yin dan yang. Namun setelah Cuyun menambahkan bahan tambahan, akhirnya bisa menyelesaikan masalah benturan yin dan yang. 我提前准备了这些辅助药材。接下来就是熔炼了。 Setelah hal itu, Cuyun pun menambahkan api yang lebih banyak pada pedangnya. Tapi justru api tersebut menjadi monster api. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di sana. Sementara Tuan Gezo, ia pun justru sedang tidur di luar pintu. Di sisi Cuyun, ia pun mengetahui terakhir kali ia menahan monster api yaitu dengan darah Phoenix. Akan tetapi sekarang Cuyun tidak bisa menggunakannya lagi. Hingga akhirnya Cuyun pun hanya bisa bertarung. Kemudian Cuyun pun mengambil pedangnya dan ia pun langsung saja menyerang balik monster api tersebut. Oke guys, itu adalah Spirit Soul Silverite part ke-7-nya. Dan untuk part ke-8-nya akan diupdate secepatnya, oke? Nah, terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Dan tentunya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.